Halo Bapak Ibu yang saya hormati dan sayangi. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, dan hatinya penuh ketenangan. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu berbincang tentang sesuatu yang mungkin tidak sering dibicarakan, tapi banyak sekali orang tua yang merasakannya, yaitu rasa sepi dan hampa di usia lanjut. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan hari-hari terasa begitu sunyi? Bangun tidur, suasana rumah tenang, tak ada suara anak-anak seperti dulu. Pasangan hidup mungkin sudah tiada. Anak-anak sibuk dengan pekerjaan, teman-teman sebaya pun jarang berkumpul. Hari terasa panjang, waktu berjalan lambat, dan kadang hati terasa kosong meski kita tinggal di rumah yang nyaman. Tahukah Bapak Ibu, rasa kesepian yang dibiarkan berlarut bukan sekadar perasaan sementara. Banyak penelitian membuktikan bahwa kesepian dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, mengganggu kualitas tidur, menurunkan daya tahan tubuh, hingga mempercepat penurunan daya ingat. Bahkan, sebuah studi di University of California menyebutkan bahwa lansia yang merasa kesepian memiliki risiko kesehatan setara dengan mereka yang merokok atau kurang olahraga. Ini artinya, kesehatan mental dan fisik saling berkaitan erat. Tapi jangan khawatir, ada kabar baik. Kesepian bisa diatasi, hati yang hampa bisa kembali terasa penuh. Ada banyak cara alami, sederhana, dan didukung penelitian yang dapat membuat Bapak Ibu kembali merasa berharga, dicintai, dan bahagia. Di video ini, saya akan berbagi rahasia dan tips praktis untuk membantu Bapak Ibu mengisi hari-hari dengan ketenangan dan semangat baru, meskipun usia terus bertambah. Jadi, tontonlah video ini sampai selesai, ya. Siapa tahu, ada satu langkah kecil yang bisa mengubah hari-hari Bapak Ibu menjadi lebih indah dan damai. Bapak Ibu yang saya hormati, rasa sepi di usia lanjut bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ada banyak alasan yang membuat kita merasa hampa meskipun secara fisik kita masih sehat. Salah satunya adalah perubahan besar dalam hidup. Dulu, kita mungkin sibuk bekerja setiap hari, berinteraksi dengan rekan kerja, dan mengurus anak-anak di rumah. Tapi ketika memasuki masa pensiun, semua rutinitas itu perlahan hilang. Tak ada lagi kesibukan yang membuat hari terasa cepat berlalu. Rumah yang dulu ramai kini terasa lebih sunyi. Perubahan ini sering membuat orang tua merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Selain itu, anak-anak yang dulu selalu ada di rumah kini sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka. Kita tentu mengerti, tapi tetap saja ada rasa rindu yang kadang membuat hati terasa kosong. Tidak jarang, orang tua merasa seperti hanya menjadi penonton dalam kehidupan anak-anaknya. Perasaan sepi juga bisa semakin berat ketika kehilangan teman sebaya atau pasangan hidup. Semakin bertambah usia, semakin banyak orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Lingkaran sosial pun mengecil, membuat hari-hari terasa semakin sunyi. Secara medis, kesepian tidak bisa dianggap remeh. Penelitian dari Harvard dan National Institute on Aging menunjukkan bahwa rasa kesepian dapat meningkatkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon stres yang membuat tubuh lebih mudah lelah, meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, dan memperburuk kesehatan jantung. Bahkan, studi yang dipublikasikan di jurnal Perspectives on Psychological Science menyebutkan bahwa kesepian memiliki dampak yang sama seriusnya dengan kebiasaan merokok atau obesitas. Bayangkan seorang kakek atau nenek yang secara fisik tampak sehat, namun menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di rumah, hanya ditemani suara televisi atau radio. Hari demi hari terasa panjang, dan tak ada yang mengajaknya berbicara. Rasa hampa ini bisa memengaruhi semangat hidup, membuat mereka enggan beraktivitas, dan akhirnya berisiko mempercepat penurunan kesehatan. Karena itu, memahami kenapa rasa sepi muncul adalah langkah awal yang penting. Jika kita bisa mengenali penyebabnya, kita bisa mencari jalan keluar dan kembali merasakan hangatnya hubungan dengan orang lain, serta menemukan makna hidup di usia lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, rasa sepi ternyata bukan hanya soal perasaan hati. Kesepian yang berlangsung lama bisa memengaruhi kesehatan tubuh secara nyata. Banyak orang menganggap perasaan sepi hanya membuat kita sedih sesaat. Namun penelitian menunjukkan dampaknya jauh lebih serius, terutama bagi lansia. Ketika seseorang merasa kesepian, tubuh akan merespons seperti sedang menghadapi tekanan berat. Hormon kortisol, yang dikenal sebagai hormon stres, akan meningkat. Jika kadar kortisol tinggi terus-menerus, tubuh menjadi lebih rentan terkena berbagai masalah kesehatan. Tekanan darah bisa naik, detak jantung lebih cepat, daya tahan tubuh menurun,
dan kualitas tidur pun terganggu. Itulah mengapa orang yang merasa kesepian sering mengeluh sulit tidur nyenyak, mudah lelah, dan lebih cepat sakit. Selain itu, rasa sepi yang berlarut-larut dapat memicu gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Journal of Aging and Health menyebutkan bahwa lansia yang merasa kesepian 2 kali lebih berisiko mengalami depresi dibandingkan mereka yang memiliki dukungan sosial yang baik. Bahkan, kesepian dapat mempercepat penurunan fungsi otak, membuat daya ingat berkurang lebih cepat, dan meningkatkan risiko demensia. Ada pula studi menarik dari Harvard University yang mengikuti lebih dari 75 tahun kehidupan orang-orang dewasa. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan kesehatan dan kebahagiaan seseorang di usia tua. Orang yang memiliki hubungan hangat dengan keluarga, sahabat, atau komunitas terbukti memiliki jantung lebih sehat, tidur lebih baik, dan usia yang lebih panjang. Jadi, Bapak Ibu, rasa sepi bukan hal sepele. Kita perlu menyadari bahwa menjaga hubungan sosial, sekecil apapun itu, sama pentingnya dengan menjaga pola makan atau olahraga. Dengan mengisi hati dengan kehangatan dari keluarga, teman, atau komunitas, tubuh pun akan ikut sehat dan jiwa menjadi lebih tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kunci untuk melawan rasa sepi di usia lanjut adalah membangun koneksi sosial yang sehat. Banyak lansia merasa kesepian karena lingkaran pertemanan semakin menyempit seiring usia. Namun kabar baiknya, tidak pernah ada kata terlambat untuk menambah teman dan memperluas pergaulan, bahkan di usia 60 tahun ke atas sekalipun. Salah satu cara sederhana adalah ikut kegiatan rutin di lingkungan sekitar, seperti arisan RT, pengajian, atau pertemuan warga. Acara seperti ini bukan hanya tempat berbincang, tapi juga sarana menyalurkan aspirasi, bertukar cerita, dan merasa dihargai. Kegiatan keagamaan, seperti pengajian, selain memperkuat iman, juga menghubungkan kita dengan orang-orang yang memiliki nilai dan semangat yang sama. Jika Bapak Ibu punya hobi olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam bersama di taman, bergabunglah dengan komunitas olahraga lansia. Aktivitas ini membuat tubuh bugar sekaligus hati terasa bahagia, karena ada teman-teman baru yang selalu menyapa dengan senyuman. Di zaman sekarang, teknologi juga bisa menjadi jembatan yang sangat membantu. Jangan takut mencoba video call dengan anak, cucu, atau teman lama. Banyak lansia merasa lebih dekat dengan keluarga meski terpisah jarak ribuan kilometer, hanya dengan satu sentuhan layar. Bapak Ibu bisa minta tolong cucu atau anak untuk mengajarkan cara pakai ponsel pintar. Percakapan rutin lewat video call bisa mengurangi rasa rindu, memberi semangat baru, dan membuat kita merasa tetap menjadi bagian penting dalam keluarga. Mari saya ceritakan kisah nyata seorang kakek bernama Pak Suryo, 72 tahun, yang sempat merasa hidupnya hampa setelah istrinya wafat. Setiap hari ia hanya duduk di beranda rumah, menatap jalanan sepi. Namun suatu hari ia diajak tetangga untuk ikut pengajian mingguan. Awalnya ia malu dan merasa canggung, tapi perlahan ia menemukan teman-teman baru. Kini, Pak Suryo tidak pernah absen dari kegiatan tersebut. Bahkan, ia mulai aktif menjadi pengurus kecil di lingkungannya. Katanya, "Saya merasa hidup lagi. Saya punya alasan untuk bangun pagi dan berdandan rapi." Kisah Pak Suryo ini membuktikan bahwa membangun koneksi sosial bisa membawa energi baru dan memperpanjang usia bahagia kita. Bapak Ibu, jangan biarkan kesepian mencuri kesehatan. Mulailah membuka diri, ikut komunitas kecil, dan gunakan teknologi untuk mendekatkan hati dengan orang-orang yang kita sayangi. Hubungan sosial yang sehat terbukti secara penelitian membantu menurunkan risiko depresi, memperkuat daya ingat, dan menjaga kesehatan jantung. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab rasa sepi di usia lanjut adalah karena hari-hari terasa kosong. Bangun tidur tidak ada yang menunggu, tidak ada jadwal atau kegiatan yang membuat kita bersemangat. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki tujuan hidup yang jelas akan merasa lebih bahagia dan memiliki risiko lebih rendah terkena demensia. Sebuah studi dari Journal of Aging and Health menemukan bahwa orang tua yang aktif terlibat dalam kegiatan bermakna, seperti menjadi relawan atau aktif di lingkungan sosial, memiliki tingkat stres lebih rendah dan daya ingat lebih tajam. Ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan mental bukan hanya soal obat atau makanan sehat, tetapi juga bagaimana kita mengisi hari-hari dengan sesuatu yang berarti. Mari kita lihat contoh sederhana.
Ada seorang nenek bernama Buati di kampung saya. Setelah suaminya wafat, beliau sempat merasa hidupnya hampa. Namun, anaknya menyarankan untuk ikut mengaji anak-anak tetangga. Awalnya beliau ragu, tapi setelah rutin melakukannya, Buati justru merasa lebih bersemangat. Ia punya alasan untuk bangun pagi, menyiapkan diri, dan berinteraksi dengan anak-anak yang lucu. Sejak itu, senyumnya kembali terlihat. Bapak Ibu, tidak harus kegiatan besar untuk membuat hidup terasa bermakna. Bisa mulai dari berkebun kecil di halaman rumah, merawat tanaman, atau beternak ayam. Ada juga yang menemukan semangat baru dengan mengajar cucu membaca, atau bahkan membagikan resep masakan keluarga ke tetangga. Intinya, temukan kegiatan yang membuat hati terasa hidup. Kalau bingung mau mulai dari mana, coba tulis 3 hal kecil yang Bapak Ibu sukai. Lalu, buat jadwal harian sederhana. Misalnya, jam 6 pagi olahraga ringan, jam 9 bercocok tanam, jam 3 sore telepon anak atau cucu. Dengan jadwal seperti ini, hari terasa terisi dan tidak ada waktu untuk merasa sepi. Mencari aktivitas bermakna adalah salah satu kunci untuk menjaga kesehatan mental di usia lanjut. Kita semua butuh merasa berguna. Jadi, jangan ragu untuk mulai hari ini. Bapak Ibu, banyak orang mengira olahraga itu hanya untuk anak muda. Padahal, di usia lanjut, olahraga ringan justru jadi salah satu rahasia terbesar untuk menjaga semangat hidup dan kebahagiaan. Tidak harus ke gym atau angkat beban berat. Cukup jalan santai setiap pagi, ikut senam lansia di balai desa, atau sekadar melakukan peregangan ringan di rumah. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga membantu meningkatkan hormon endorfin dan serotonin, 2 zat kimia di otak yang membuat kita merasa lebih bahagia dan rileks. Bahkan, menurut studi dari Harvard Medical School, olahraga rutin minimal 30 menit sehari bisa menurunkan risiko depresi hingga 30% pada lansia. Hebat sekali, bukan? Kalau Bapak Ibu belum terbiasa, mulailah dari langkah kecil. Misalnya, bangun pagi, buka jendela, hirup udara segar, lalu jalan santai keliling rumah selama 5-10 menit. Perlahan-lahan tambah durasinya sesuai kemampuan tubuh. Untuk yang punya masalah sendi, bisa coba senam di kursi atau olahraga air seperti berenang ringan, karena tekanan ke persendian jadi lebih kecil. Tips pentingnya, jangan lupa pemanasan dulu supaya otot tidak kaget, pakai alas kaki yang nyaman, dan minum cukup air. Kalau punya penyakit tertentu seperti hipertensi atau diabetes, konsultasikan dulu ke dokter sebelum memulai program olahraga. Semakin sering kita bergerak, tubuh terasa lebih bugar, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tenang. Dan yang paling penting, kita bisa menikmati masa tua dengan penuh energi. Bapak Ibu yang saya hormati, saat memasuki usia lanjut, kita sering merasa tubuh mulai melambat, dan tantangan hidup pun semakin terasa berat. Namun, satu hal yang bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa adalah kesehatan batin. Merawat spiritual dan pikiran positif bukan hanya untuk ketenangan hati, tetapi juga bisa berdampak nyata pada kesehatan fisik. Bayangkan pagi yang tenang. Udara segar menyapa wajah, burung-burung berkicau, dan kita duduk di teras rumah sambil berdoa atau bermeditasi sebentar. Ternyata, momen sederhana seperti ini bisa membuat tekanan darah lebih stabil, detak jantung lebih tenang, dan pikiran terasa ringan. Inilah kekuatan dari spiritualitas. Banyak penelitian membuktikan bahwa orang lanjut usia yang rutin beribadah, berdoa, atau bermeditasi memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah. Sebuah studi dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa lansia yang aktif secara spiritual memiliki risiko depresi lebih rendah dan cenderung memiliki kualitas tidur lebih baik. Jadi, kebiasaan sederhana seperti berzikir, membaca kitab suci, atau sekadar mengucapkan doa syukur setiap pagi bisa menjadi obat hati yang tidak ternilai. Selain spiritualitas, ada satu kebiasaan kecil yang sangat bermanfaat, latihan syukur. Setiap malam sebelum tidur atau pagi setelah bangun, coba tuliskan 3 hal yang Bapak Ibu syukuri. Misalnya, hari ini saya bisa menikmati sarapan enak bersama keluarga, atau saya bisa jalan-jalan sebentar menikmati matahari pagi. Dengan cara ini, pikiran akan terlatih untuk fokus pada hal-hal baik, bukan pada masalah. Penelitian menunjukkan, orang yang rutin menulis rasa syukur memiliki sistem imun lebih kuat dan lebih jarang merasa kesepian. Merawat pikiran positif bukan berarti menutup mata dari masalah. Namun,
Ini soal cara kita merespons hidup. Saat ada masalah, cobalah ubah perspektif. Saya sedang belajar sabar. Atau, Tuhan memberi saya kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga. Dengan pola pikir seperti ini, hati terasa lebih damai, tubuh pun jadi lebih sehat. Bagi bapak ibu yang tinggal sendiri atau jauh dari anak-anak, spiritualitas bisa menjadi teman setia. Luangkan waktu setiap hari untuk beribadah, meditasi, atau mendengarkan bacaan-bacaan rohani. Aktivitas ini seperti mengisi ulang baterai hati, memberi energi baru untuk menjalani hari. Ditambah lagi, jika digabungkan dengan olahraga ringan seperti yang kita bahas sebelumnya, hasilnya bisa luar biasa. Tubuh sehat, hati tenang, pikiran jernih. Kuncinya adalah konsistensi. Tidak perlu lama, cukup 5-10 menit di pagi hari untuk doa dan refleksi diri, lalu 5 menit malam hari untuk menulis rasa syukur. Dengan cara sederhana ini, kita bisa merasa lebih bahagia, damai, dan optimis meski usia terus bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah merasa waktu berjalan lambat saat hari-hari diisi dengan rutinitas yang sama saja? Banyak lansia mengira bahwa masa pensiun berarti berhenti berkarya. Padahal, justru di usia inilah kita memiliki kesempatan emas untuk mengembangkan hobi dan bakat yang dulu mungkin tertunda, karena kesibukan bekerja dan mengurus keluarga. Menjaga kreativitas adalah salah satu rahasia terbesar untuk tetap bahagia, aktif, dan bersemangat. Hobi tidak hanya membuat hati senang, tetapi juga menyehatkan otak. Misalnya, melukis atau menggambar membantu mengasah daya ingat dan koordinasi mata tangan. Merajut dan membuat kerajinan tangan bisa melatih fokus, kesabaran, dan keterampilan motorik halus. Memasak resep baru memberi kepuasan batin sekaligus menjaga nutrisi tubuh. Bahkan sekadar berkebun di halaman rumah, menanam sayuran, atau merawat bunga bisa menjadi bentuk terapi alami untuk pikiran. Sebuah penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang rutin melakukan kegiatan kreatif memiliki risiko demensia lebih rendah, hingga 73% dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Kreativitas merangsang otak untuk terus belajar, membentuk koneksi saraf baru, dan memperlambat proses penurunan fungsi kognitif. Selain itu, hobi juga menjadi sarana ekspresi diri yang bisa membuat seseorang merasa berharga dan percaya diri, meski tidak lagi aktif di dunia kerja. Bapak Ibu, coba bayangkan seorang nenek di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang menghabiskan sore harinya merajut tas dan dompet dari benang warna-warni. Hasil rajutannya dijual secara online oleh cucunya. Nenek tersebut bukan hanya mengisi waktu luangnya dengan kegiatan bermanfaat, tetapi juga membantu keluarga secara ekonomi, sekaligus merasa bangga karena karyanya dihargai banyak orang. Kisah seperti ini nyata dan bisa menjadi inspirasi bahwa kreativitas tidak mengenal usia. Ada pula kisah seorang kakek di Yogyakarta yang sejak pensiun mulai belajar memainkan gitar dan bernyanyi. Awalnya hanya untuk hiburan keluarga, namun kini ia rutin tampil di acara komunitas, membawa semangat dan keceriaan bagi teman-temannya. Musik bukan hanya menghibur, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menjaga kesehatan mental. Mungkin Bapak Ibu pernah punya hobi masa muda yang sempat terlupakan, seperti memotret, menulis cerita, atau merangkai bunga. Tidak ada kata terlambat untuk kembali menekuninya. Bahkan, mencoba hal baru pun sah-sah saja. Banyak penelitian membuktikan bahwa belajar keterampilan baru dapat meningkatkan rasa percaya diri, memperluas pergaulan, dan membuat otak bekerja lebih aktif. Jadi, jika selama ini hari-hari terasa sepi dan monoton, mulailah dengan langkah kecil. Ambil kuasket, rajut benang pertama, tanam satu bibit bunga, atau nyanyikan satu lagu. Nikmati prosesnya, karena kebahagiaan seringkali datang dari aktivitas sederhana yang membuat hati berbunga. Dengan hobi dan kreativitas, masa tua tidak hanya menjadi masa istirahat, tetapi juga masa berkarya dan menginspirasi. Bapak Ibu sekalian, salah satu kunci untuk mengatasi kesepian di usia lanjut adalah dukungan dari keluarga dan komunitas. Tidak bisa dipungkiri, semakin bertambah usia, lingkaran sosial kita biasanya menyempit. Teman sebaya mungkin sudah jarang berkomunikasi, ada yang pindah rumah, bahkan ada yang telah tiada. Disinilah keluarga dan lingkungan sekitar mengambil peran penting untuk menjaga semangat hidup. Kehangatan keluarga tidak selalu harus dengan kata-kata besar atau hadiah mahal. Seringkali, hal sederhana seperti sapaan pagi, ajakan makan bersama,
atau sekadar duduk ngobrol santai bisa membuat hati orang tua merasa dihargai. Menurut studi dari National Institute on Aging, keterlibatan sosial dan hubungan keluarga yang hangat terbukti mengurangi risiko depresi hingga 40% pada lansia. Jadi, setiap obrolan ringan dengan anak atau cucu ternyata bisa menjadi vitamin jiwa yang sangat berharga. Namun, komunikasi antara orang tua dan anak cucu tidak selalu mudah. Kadang ada perbedaan cara pandang karena perbedaan generasi. Nah, Bapak Ibu bisa memulai komunikasi dengan topik ringan yang anak cucu sukai, seperti bertanya tentang sekolah, hobi, atau tren terbaru. Cara ini akan membuat mereka merasa dihargai dan mau lebih terbuka. Untuk para anggota keluarga yang menonton video ini, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Mendengarkan orang tua adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Banyak orang tua merasa kesepian bukan karena tidak ada orang di sekitar mereka, tetapi karena merasa tidak didengarkan. Jadi, cobalah untuk memberi ruang agar orang tua bercerita, meskipun cerita itu sudah pernah diulang berkali-kali. Ucapan seperti, "Wah, hebat ya, waktu itu bisa begitu," bisa membuat hati mereka hangat dan merasa berarti. Selain keluarga inti, komunitas juga memegang peranan besar. Mengikuti kegiatan RT, pengajian, arisan, atau klub lansia di sekitar rumah bisa menjadi sarana bersosialisasi. Lingkungan yang ramah akan membuat orang tua merasa masih dibutuhkan. Di beberapa daerah, komunitas lansia bahkan rutin mengadakan senam pagi bersama, masak-masak, atau berkebun. Aktivitas seperti ini selain menyehatkan tubuh juga membuat hati terasa ringan. Bapak Ibu, dukungan keluarga dan komunitas tidak hanya membantu mencegah rasa sepi, tapi juga terbukti memperpanjang usia harapan hidup. Penelitian di Harvard Study of Adult Development yang berlangsung lebih dari 80 tahun menemukan bahwa kualitas hubungan sosial adalah faktor utama kebahagiaan dan kesehatan di usia tua, bahkan lebih penting daripada kekayaan atau status sosial. Jadi, jangan pernah merasa malu untuk menjalin hubungan baru atau meminta dukungan orang sekitar. Mari kita semua berkomitmen, baik yang sudah menjadi orang tua, anak, maupun cucu, untuk menciptakan suasana keluarga yang hangat. Karena di balik senyuman seorang lansia, ada cerita panjang yang ingin didengar dan dihargai. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kesepian adalah hal yang wajar sesekali dirasakan, apalagi di usia lanjut ketika anak-anak sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Namun, ada perbedaan besar antara kesepian biasa dengan kesepian yang sudah menjadi tanda bahaya bagi kesehatan mental dan fisik. Kesepian yang berbahaya seringkali tidak disadari oleh keluarga. Salah satu tanda paling jelas adalah menarik diri dari lingkungan sekitar. Seorang lansia yang biasanya suka mengobrol atau berkegiatan tiba-tiba jadi lebih suka berdiam diri, jarang keluar kamar, atau bahkan tidak mau menerima tamu. Ini adalah sinyal pertama bahwa perasaan sepi sudah terlalu berat untuk ditanggung. Tanda lainnya adalah menurunnya nafsu makan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rasa kesepian dan depresi pada lansia seringkali memengaruhi pola makan. Orang yang merasa sangat kesepian bisa kehilangan semangat untuk makan atau minum. Akibatnya, tubuh menjadi lemah, berat badan turun drastis, dan daya tahan tubuh ikut menurun. Selain itu, gangguan tidur juga menjadi indikator penting. Kesepian yang menekan hati dan pikiran dapat membuat seseorang sulit tidur nyenyak. Mereka bisa terbangun berkali-kali di malam hari, atau bahkan mengalami insomnia. Tidur yang tidak berkualitas akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga membuat lansia lebih rentan terhadap penyakit. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Jika Bapak Ibu melihat tanda-tanda seperti ini pada orang tua, kakek nenek, atau bahkan tetangga lansia di sekitar, jangan dianggap remeh. Kesepian yang berlarut-larut bisa menjadi pintu masuk depresi. Menurut studi dari National Institute on Aging, depresi pada lansia seringkali tidak terdiagnosis dengan baik karena gejalanya mirip dengan penuaan biasa, padahal dampaknya bisa fatal, termasuk meningkatkan risiko penyakit jantung dan bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Karena itu, konsultasi dengan dokter atau psikolog menjadi langkah yang bijak. Tidak perlu malu atau takut dianggap lemah. Justru semakin cepat dideteksi, semakin mudah memberikan dukungan yang tepat, baik berupa terapi psikologis, obat jika diperlukan, maupun dukungan sosial yang lebih intens. Selain bantuan profesional, keluarga bisa membantu dengan memberikan perhatian ekstra. Misalnya, ajak lansia berbicara setiap hari, meskipun hanya lewat telepon.
Dengarkan cerita mereka tanpa terburu-buru. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memahami. Mengajak lansia ikut kegiatan komunitas, pengajian, atau arisan juga bisa membantu mereka merasa dihargai dan tidak sendirian. Ingat, kesepian bukan sekadar perasaan sepi. Ia bisa menjadi penyakit sosial yang merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Maka dari itu, mari kita lebih peka terhadap orang-orang lanjut usia di sekitar kita. Dengan perhatian sederhana, kita bisa menyelamatkan seseorang dari rasa hampa yang begitu berat. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia lanjut, kadang kita merasa hidup mulai melambat. Anak-anak sudah dewasa, pekerjaan tidak lagi sepadat dulu, dan waktu terasa lebih banyak untuk diri sendiri. Namun, justru di saat seperti inilah penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Hidup seimbang bukan hanya tentang pola makan sehat atau olahraga saja, tetapi bagaimana kita merawat pikiran, hati, dan semangat agar tetap bahagia. Salah satu kunci hidup seimbang adalah koneksi sosial. Jangan menunggu orang lain menghubungi kita duluan. Cobalah untuk aktif menyapa tetangga, mengirim pesan kepada teman lama, atau sekadar ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Penelitian dari Journal of Aging and Health menunjukkan bahwa lansia yang rutin berinteraksi sosial cenderung memiliki risiko depresi 40% lebih rendah dibanding mereka yang jarang bergaul. Jadi, sekalipun usia bertambah, jangan pernah merasa sendirian. Selain itu, penting juga untuk menjaga tubuh tetap aktif. Tidak harus olahraga berat, cukup dengan jalan pagi, senam ringan, atau berkebun. Aktivitas ini tidak hanya membuat tubuh sehat, tetapi juga membantu melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia dan rileks. Bagian penting lain dari hidup seimbang adalah spiritualitas. Banyak orang yang merasa tenang ketika punya waktu berdoa, membaca kitab suci, atau sekadar bersyukur setiap pagi. Rasa syukur dapat mengurangi stres dan meningkatkan semangat untuk menjalani hari. Untuk membantu menjaga keseimbangan ini, saya sarankan membuat ritual harian yang sederhana. Misalnya, bangun pagi, minum segelas air hangat sambil menarik napas dalam. Jalan kaki keliling halaman rumah sambil melihat matahari terbit. Menyisihkan waktu 10 menit untuk berdoa atau meditasi. Membuat jadwal telepon keluarga seminggu sekali. Menulis catatan syukur setiap malam. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini dapat memberi arah pada hidup kita. Kita jadi merasa setiap hari punya tujuan dan alasan untuk tersenyum. Pesan saya untuk Bapak Ibu, usia boleh bertambah, tapi arti hidup kita tidak pernah berkurang. Banyak orang yang mungkin menganggap masa tua itu masa istirahat, tapi justru inilah waktu untuk memberi inspirasi bagi generasi muda. Dengan kesehatan yang terjaga dan hati yang bahagia, kita bisa terus menjadi panutan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Ingat, hidup seimbang dan bahagia bukan soal punya segalanya, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri yang kita miliki sekarang. Bapak Ibu yang saya sayangi, kita sudah sampai di ujung pembahasan hari ini. Kita sudah bersama-sama membahas banyak rahasia sederhana tapi luar biasa untuk menjaga hati tetap tenang, pikiran tetap jernih, dan hidup tetap bahagia meski usia terus bertambah. Dari pentingnya menjaga pola makan, rajin bergerak dengan olahraga ringan, menjaga koneksi sosial, sampai tips spiritual dan mental yang bisa membuat hati lebih lapang. Semua itu adalah langkah nyata agar hari-hari kita tidak hanya panjang, tapi juga bermakna. Kalau kita pikirkan baik-baik, Bapak Ibu, usia lanjut itu bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari babak baru dalam hidup. Masa di mana kita bisa menikmati hasil kerja keras, melihat anak cucu tumbuh, atau bahkan melakukan hal-hal yang dulu tidak sempat kita lakukan. Yang terpenting adalah kita merawat diri dengan cinta, memberi waktu untuk tubuh dan pikiran beristirahat, sekaligus menjaga semangat hidup agar tetap menyala. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, kebahagiaan di usia lanjut itu bukan hanya soal uang, kesehatan fisik, atau kemewahan. Justru kebahagiaan itu datang dari hati yang damai, rasa syukur atas nikmat yang ada, dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Jangan pernah merasa terlambat untuk berubah. Kita bisa mulai dari langkah kecil hari ini. Bangun pagi dengan senyum, berdoa, minum air putih hangat, menggerakkan tubuh sebentar, dan menghubungi sahabat lama untuk sekadar menyapa. Bapak Ibu, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan rasa sedih atau kesepian. Saya percaya setiap orang punya potensi untuk tetap berguna dan bahagia,
meski usia tak lagi muda. Ingatlah, senyuman Bapak Ibu hari ini bisa jadi alasan orang lain untuk semangat. Bahkan, kebijaksanaan hidup Bapak Ibu adalah harta yang tidak ternilai bagi keluarga dan lingkungan. Jadi, mari kita rayakan setiap hari dengan rasa syukur dan semangat. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa yang paling ampuh membuat hati Bapak Ibu tenang dan bahagia? Apakah doa, olahraga, berbincang dengan cucu, atau sekadar duduk di teras rumah sambil menikmati angin sore? Coba tulis pengalaman dan rahasia bahagia versi Bapak Ibu di kolom komentar. Ya, siapa tahu, cerita Bapak Ibu bisa menginspirasi penonton lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir video ini. Saya sangat senang bisa berbagi ilmu dan semangat bersama Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menjadi tempat berbagi informasi bermanfaat untuk keluarga Indonesia. Tekan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Semoga setiap langkah yang kita ambil di usia lanjut selalu dipenuhi kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati. Sampai jumpa di video berikutnya.